geger-geger. Pagi-pagi Ambiar geger. Sini Sobat Ambiar, apa kabarnya? Semoga weekendnya menyenangkan kemarin. Amin. Ya. Alhamdulillah ketemu lagi kita. Kenapa? Ada cerita apa? Enggak, kalau kita kan selalu bersama, nggak kayak kalian. Kenapa emang kita? Kamu gemes ya sama kita ya? Sobat Ambiar, gimana keluarganya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ini sudah mau akhir bulan, semoga apapun. Akhir bulan kalian nggak bayar utang jadinya ya. Ini mau akhir bulan, semoga rencananya lancar Ya kalau ya. Kinasan udah kalian ini berdua. Tungguin cair dulu ya. Ini hari apa sih? Hari Senin kan? Iya. Ayo yang punya utang tolong sadar diri deh bayar. Excuse me, nungguin cair dulu bentar. Utang aku sama Karen Delano itu cuma 1 juta 2 juta. Yang utang sama kamu MM-an udah dibalikin belum? Emang ada, Wi? Ada tuh, gue bantu. Ada udah pakai notaris. Aduh. Gara-gara mantan dulu minjemin uang 5M gak pakai notaris. Aduh, Berapa kak? 5M. Luar biasa kamu ini uangnya Bisa banyak satu rumah, banget. Ya Rabbal Alamin. Nggak nyangka. Iyalah pagi kerja siang malam. Masya Allah, Gak apalagi. ada waktu buat pacaran. Bener, jam 1 pagi saatnya jaga lilin. Set! Tapi nggak apa-apa, cari uang itu buat keluarga, termasuk bintang tamu kita yang pertama ini ya. Kita juga yakin lah apapun yang dia kerjakan pastinya buat keluarga. Sekarang ya jangan pernah minjemin duit. Betul, itu nanti bisa merusak hubungan Iya, pertemanan dan bener. persahabatan. Bener. Kapok. Kalau ada bantu. Ada Jadi kalau ada ngasih aja Sebisa Kuma. kita. seikhlasnya. Bener. Jangan meminjamkan ataupun juga dipinjamkan. Itu Kalau tidak berani enak. atau kalau berani meminjamkan artinya sudah harus ikhlas untuk Guys, Nggak ada ikhlas. Duit Gini ya. nggak ada ikhlas sekarang ya. bener, Mana apalagi ada uang ikhlas 5M. bukan Bu. maksudnya gini kalau jangan 5M maksudnya kalau Udah nggak usah meminjamkan udah. jangan Apalagi ini, dipikirin untuk dibalikin. kalau mau bisnis sama temen, kita juga harus mikir-mikir. Repot, Jangan ya. sampai hubungan pertemanan rusak karena bisnis. Tidak usah ada bisnis sama temen. Udah begitu aja. Ya, jadi dipikirkan, dipertimbangkan Sama temen udah matang-matang. makan aja Termasuk bareng. yang satu ini kemarin sempat mau umroh ya kan. Kemudian dia mendaftarkan umrohnya ke salah satu travel umroh, di mana travel umroh ini pemiliknya adalah sahabatnya sendiri, temennya sendiri. Nah. Tapi hubungannya jadi renggang. Jadi renggang hanya karena duit, duta aksara. Bener. Apa tuh duta aksara? Duit kan kadang gua tahu. Tapi sekarang ini dia malah ternyata harus membayar nominal 43 juta rupiah. Penasaran kan? Bagi-bagi Ambiar, seorang perempuan yang memperjuangkan haknya, kita sambut ini dia, Della Puspita. Della Puspita, selamat pagi. Pagi. Gimana perasaannya, keadaan hatinya setelah tahu harus justru membayar 43 juta loh, padahal umroh juga nggak jadi pergi ya. Ceritanya masuk Nggak malah. apa-apa lah, kita nggak usah pusing sebagai orang punya, kita bayar aja. Gimana Ya perasaannya? perasaan udah pasti setiap orang tuh pasti pengen menang ya. Iya. Karena kalau kita flashback aku tuh udah ketipu ratusan juta. Udah dijelek-jelekin di halayak umum. Ini tingkatnya nasional loh ya. Ya. Kayak bikin preskon aku dijelek-jelekin. Udah gitu pres udah tahu aku nih ketipu segala macam aku masih harus disuruh bayar. Jadi kayaknya udah jatuh ketimpa tangga diinjek-injek pula ya. Ya udahlah, tapi ini pembelajaran hidup sih. Seperti yang tadi teman-teman bilang kan memang mesti hati-hati. Duit itu aku udah kehilangan keluarga gara-gara duit, kehilangan temen gara-gara duit. Jadi duit itu luar biasa. Iya, udah nggak usah deh, nggak usah minjemin duit, nggak usah dipinjamkan pun nggak usah, udah. Gak usah. Nanti kita akan cari tahu seperti apa kronologisnya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kita masih lagi dia Della Puspita kalah dalam kasus dugaan penggelapan mobil harus bayar 43 juta rupiah. Apa hubungannya travel umroh dengan penggelapan mobil? Ini dia. Tapi biar kita mau flashback dulu, kita mau kronologi singkat dulu kenapa sampai akhirnya Della Puspita harus bayar 43 juta rupiah. Jadi mendaftarkan umroh bersama dengan keluarga ke salah satu travel ya kan, yang adalah temannya sendiri. Betul. Kemudian nggak jadi berangkat dan travel tersebut akhirnya memberikan jaminan 6 buah mobil. Betul. Dan akhirnya ternyata salah satu mobilnya ini dimiliki oleh salah satu penyanyi yang juga sempat datang ke sini cerita sama kita seperti apa. Tapi akhirnya memang kita tahu sang penyanyi tersebut yang mobilnya bisa dibilang digadaikan dalam tanda kutip oleh sang pemilik travel umroh kepada Della Puspita.
dianggap menang dalam pengadilan, kemudian juga Della Puspita harus membayar 43 juta rupiah. Rentet, betul. Jadi aku kan terima, maksudnya gini, secara langsung aku tuh nggak pernah menerima secara langsung ya. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk si Aca ini tiba-tiba datang ke rumah, nyerahin mobil, dan aku sama sekali tidak ada tanda terima dan segala macam. Ya udahlah, aku anggap itu sebagai itikat baik dia untuk menyelesaikan hutang yang sisanya 255 juta itu. Terus gitu yang setelah beberapa kasus sampai viral, 6 orang ini tiba-tiba menghubungin aku kan, aku sambut dengan sangat baik. Yang 5 mobil ini aku balikin semuanya karena mereka bisa menunjukkan surat kepemilikan. BPKB dan semuanya udah lengkap. Sampai bikin laporan polisi bahwa mereka memang benar memberikan mobil itu ke Aca secara resmi. Terus gitu yang satu ini aku tuh agak bingung juga ya karena dia hanya menunjukkan fotokopi STNK. Nggak ada BPKB. Terus aku udah bilang, terus buktinya aku harus menyerahkan ke kamu tuh apa? Karena kan semua harus jelas. Gini, kalau dibilang bahwa itu kan udah jelas STNK atas nama aku. Sekarang gini, kalau kita beli mobil second, aku nih pernah beli mobil second, STNK tuh masih atas nama orang lain. Tapi kan aku bayar, aku udah BPKB udah maksudnya udah aku pegang. Itu berarti kan kepemilikan punya aku dong. Tapi yang bersangkutan ini aku suruh urus supaya jelas ini loh, aku menyerahkan kepada orang yang benar. Tapi dia tuh nggak mau, jelimet banget. Komunikasi masih ada nih di aku, WhatsApp masih ada, dan aku tidak pernah yang namanya tidak menyambut baik komunikasi dengan dia, sampai DM segala macam udah semuanya. Tapi dia kok ujuk-ujuk tiba-tiba, kan awalnya terakhir tuh mengajak ketemu. Aku udah okein, suami aku juga okein, tapi ujuk-ujuk tiba-tiba dia langsung bikin somasi dan laporan gitu loh. Terus kayaknya aku terus yang diserang. Tapi di situ akhirnya lambat laun kan aku udah coba diam karena aku tuh bukannya nggak mau ngurusin. Aku tuh maunya udah kita fokus ke masalah umroh dulu karena kan mobil ini pasti akan nyangkut juga karena mobil ini dipakai menjadi salah satu barang bukti timbul muslihatnya Aca untuk mengelabuin aku gitu loh. Nanti kalau kasus umroh selesai udah pasti kasus mobil juga akan selesai gitu. Terus gitu dia nggak terima dan segala macam. Aku diem dikiranya aku mangkir bla 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 bla. Tapi ujung punya ujung ternyata kenapa kok aku yang diserang, dia itu ternyata punya surat perjanjian khusus sama Aca bahwa dia tuh menyerahkan mobil itu dengan sukarela loh. Dia ini siapa sih? QZ Si ini? QZ itu. QZ ini. Betul. Oh, iya. Dia itu menyerahkan mobil ke Aca dengan imbalan duit 30 juta. Plus dia dijanjikan bahwa dia tuh korban umroh juga sama kayak aku. Jadi katanya uang yang dia bayarkan umroh yang nggak berangkat itu akan dikembalikan, plus dia saat itu juga menerima jaminan lampu syuting senilai 300 juta yang aku sempat ditawarkan juga sama Aca gitu. Jadi dia tuh nggak terbuka dari awal gitu loh. Jadi aku tahu-taunya pas kemarin pas aku di BAP di Polda Metro Jaya. Oke, jadi ini ngejelimet banget sebetulnya kasusnya. Cuman kita punya satu pertanyaan. Ketika itu kan hakim juga akhirnya putusannya adalah bahwa seorang Della Puspita harus membayar 43 juta rupiah. Alasan atau barangkali apa yang disampaikan hakim sampai Della Puspita harus membayar 43 juta? Aku rasa keputusan itu karena Bapak Hakim tidak tahu bahwa Aca sama Kemit punya surat perjanjian. Itu apakah tidak disampaikan oleh Della Puspita saat persidangan? Begitu udah selesai tinggal nunggu putusan baru aku tahu kalau ada surat itu. Oke. Gitu, jadi terbukanya udah terakhir udah selesai masalah perdata. Oke, kita buka lihat ini postingan Della Puspita terkait dengan surat perjanjian antara A dan juga QZ ya. Dari awal buka dong semua kalau ada surat perjanjian dan dapat keuntungan uang. A yang nipu, aku yang dilaporin. Pantesan nyerangnya ke aku, ternyata ada perjanjian yang menguntungkan. Toh sama A. Katanya berani jujur hebat, tapi kok malah gak jujur dari awal. Merasa paling polos dan terzolimi, padahal oh no. Kalau aku ngeliat kayaknya apa ya, mencoba untuk bermain karakter, mohon maaf ya. Maksud aku victim gitu. ya jadi menurut aku sih agak ini kemenangan yang ya yang penting menang deh gitu loh. Jadi kalau gini, Kemenangan yang gak bersih gitu maksudnya. bener, jadi masalah bersih enggaknya hanya majelis hakim yang tahu ya dan Allah yang tahu gitu. Tapi yang pasti kalau aku sendiri pribadi ngerasa bahwa ini yang penting menang aja gitu loh. Karena kan dia menuntut 600 juta tapi hanya dikabulkan 43 juta berentet. Tuntutannya 600 juta. Betul. Harga mobilnya? Harga mobilnya 300 juta. Oh, mungkin ada kerugian imaterial yang dirasakan. Ya, Berarti ini kakak sudah jadi tersangka gitu ya? belum. Tapi untuk kalau pidana pidana kan dia ngelaporin aku juga, tapi masih Ini yang laporin siapa? Yang laporin si A. QZ. Q ya gitu. Jadi, Menurut aku sih kayaknya QZ kalau ini dalam- melaporkan Kak Della atas apa?
Penggelapan tenaga, mobil yang diserahkan gitu, oleh A kepada QZ, Iya. kepada Della sebagai... Iya, harusnya jaminannya. kan dia menyerangnya ke Aca, bukan ke aku. Nah, apakah QZ melaporkan A juga? Iya. Kalau di pidana kayaknya enggak deh, kayaknya aku aja. Jadi kalau malah justru nggak ngelaporkan si A. kayaknya enggak. Kalau menurut aku nih kalau istilah hukum itu kayaknya error in persona ya. Jadi kalau bahasa gaulnya, bahasa kita tuh kayak kamu salah orang. Oke, Mbak Della apakah sempat tahu isi perjanjiannya itu apa? Kenapa QZ harus menyerahkan mobil kepada A? Itu tuh apa dalam surat tersebut? Gini, aku tuh agak kaget banget ya waktu pas sidang pidana Aca soal umroh yang aku yang laporin itu di Pengadilan Negeri Bekasi, itu tuh Aca bilang bahwa si Q ini tahu loh kalau mobil itu akan dipakai Aca untuk menyelesaikan masalah dengan aku. Jadi kayaknya si QZ ini dapat iming-iming dari Aca, makanya dia sampai bikin surat pernyataan bahwa Aca akan memenuhi janjinya karena kemarin kan dia udah one prestasi, nggak memberangkatkan umroh. Makanya dia begitu dapat iming-iming, dapat imbalan 30 juta, terus uang umroh dibalikin, plus dapat jaminan barang, punya orang lain justru tuh barang, dia terima gitu. Aku coba simpulkan ya, ini menurut Della Puspita bahwa dugaannya QZ ini diiming-imingi 30 juta rupiah oleh A Betul. untuk mau menyerahkan mobilnya sebagai jaminan. Betul. Nanti kalau udah dibalikin mobilnya ntar gue kasih lu 30 juta. Di perjanjian itu tuh kata, aku nggak tahu sudah terima atau belum ya, tapi yang pasti aku ngeliat loh itu surat. Baik. Karena itu dalam BAP-nya aku di Polda itu tertera masuk ke situ, Oke, Mbak makanya Della, aku berani ngomong. kita mau kasih lihat dulu ya. Ini ada tanggapan QZ terkait putusan hakim yang akhirnya menyebutkan Della harus membayar 43 juta rupiah. Ya. Sebelum kita minta tanggapan Della Puspita, sebetulnya kan ada 6 mobil. 5 mobil diserahkan kembali oleh Della Puspita kepada pemiliknya karena ada BPKB. Tapi kalau ini ngomongin soal leasing ya, kan mobilnya QZ dia leasing, artinya BPKB kan masih di tangan leasing. Betul, harusnya itu dia udah tindak pidana loh masuk ke apa kalau itu fidusia ya kayak gitu. Jadi harusnya nggak boleh memindah tangankan barang yang masih leasing apalagi belum lunas, apalagi dengan mendapat keuntungan gitu loh. Kalau cuma minjemin secara cuma-cuma aja salah, apalagi dia mendapat keuntungan. Maaf, pertanyaan saya berikutnya adalah kenapa nggak Mbak Della Puspita sebelum menerima mobilnya mempertanyakan BPKB-nya terlebih dahulu? Ada bukti chat, Aca bilang itu mobil punya saudaranya yang mau bantu. Oke. Jelas banget, ada rekamannya juga, jadi semuanya tuh udah clear. Sampai dia pernah video call sama aku di rumah tantenya, sampai tantenya juga ada chat ke aku, ngomong bahwa kalau Aca nggak mau menepati janji, dia mau menyerahkan surat tanah dan surat rumah. Tapi sayang banget ya Aca. Aca tuh kan dia punya nama besar ya. Seorang Aca Septriasa tuh kan. Beda! Ini orangnya itu bukan. Beda! Bukan Aca Septriasa, bukan. Hei! Yang ngomong dong kan kita nggak tahu. Hei, Bang. Cowok. Aca ini laki-laki loh ya. Oh iya maaf ya saya nggak tahu. Maaf ya. Udah ngomong hampir 15 menit, kiranya Aca Septriasa. Kirain. Mbak Della gimana tadi tanggapannya mengenai QZ? Yang pertama kalau dia bilang bukan masalah uang, harusnya dia tidak menuntut dengan ganti rugi 600 juta. Iya. Itu aja udah ketahuan. Terus gitu dari awal kan aku udah bilang, ayolah kita, ini orang kayaknya mohon maaf ya, tipis kuping gitu ya. Jadi tipis kuping, Kak? si Q ini, jadi kalau misalnya dikomporin orang gini ya oke lah. Harusnya dia sadar bahwa dunia kayak gini itu sekarang udah banyak banget orang yang mohon maaf nih nebeng-nebeng viral, mohon maaf ya gitu. Jadi harusnya dia berpikir jernih kalau sebelum bertindak gitu loh. Karena dari awal kan aku komunikasi sama dia kan sangat-sangat baik. Sampai dia bikin omongan gitu, sampai ada orang di sebelahnya dia yang ngejelek-jelekin aku, dia ngangguk-ngangguk aja. Jadi seharusnya dia berpikir bahwa mencari teman itu lebih sulit daripada nyari musuh. Dengan dia begitu, musuhnya bukan cuma aku loh, tapi udah pasti anak aku, keluarga aku yang nggak terima aku dikata-katain kayak gitu. Jadi harusnya dia bisa berpikir jernih. Cari teman itu memang tidak mudah apabila untuk teman suka. Itu lagu. Udah lagu ya? Lagu apa? Udah lagu ya? Nyanyiin dong. Ya tapi gini, nyari teman tuh susah loh, tapi nyari lawan 1 detik dapat. Betul. Benar, nyari Iya, teman mah betul. susah. Nyari temen, apalagi temen yang betul-betul
ikhlas, nerima apa adanya. Yang sayang gitu, yang mengerti. Tapi hati-hati juga melihat teman, banyak teman yang drama. Oh itu sih banyak juga. Iya Padahal drama. masih mending daripada lawan kan. Padahal tapi itu 43 jutanya kan udah putusan dari pengadilan. Iya. Udah dibayarkan belum 43 jutanya? Belum. Kan nanti akan ada... Naik banding teh. Aku udah info bahwa aku tidak akan naik banding. Ya nggak usah lah. Karena capek, Capek ya. capek waktu gini. Kalau aku naik banding sama aja aku pengen berurusan sama dia, kenal aja aku udah nggak mau gitu. Dari awal tuh aku udah nggak kenal dan aku tuh untung aja gue nggak kenal ya, untung aja gue nggak pernah kenal sama orang kayak gini gitu. Jadi kalau untuk urusan lagi sama dia berarti kan aku kayaknya kepengen banget ketemu apa urusan sama dia. Enggak. Oke, kita mau kasih lihat artikelnya ini sudah disampaikan barusan keluar dari mulut seorang Della Puspita. Della Puspita tak ajukan banding usai kalah sidang. Suami tanggapannya gimana? Awalnya kan aku yang greget ya, cuman dia bilang kamu masih mau dihubung-hubungin lagi sama si Q? Enggak sih, ya udahlah kita terima aja gitu, terima aja. Uang bisa dicari, toh dari 600 dia cuma digugat, kita cuma diituin 43 dan itu pun berentet kan dibayar bertiga, aku Aca sama suami aku kan gitu. Oh jadi yang bayar bertiga. Aca pun harus bayar? Aca tuh jadi 43 dibagi 3 maksudnya? dibagi 3. Oh ya enak, 43 dibagi 3 Iya. Bukan, berapa ya? 43 dibagi 3 berapa coba? Ya, kurang lebih 17-an lah. Pertanyaannya yang Apaan ya? Kayaknya susah ya buat bayar. 14 setengah. 14,3. 14,3. Tapi ini yang A-nya belum tentu bayar, jadi yang bayar 2 orang. Ya mudah-mudahan ada rezekinya lah ya. Amin. Mobilnya QZ. Iya dan Gimana mobilnya? di putusan itu tidak ada klausal bahwa mobil harus dikembalikan loh. Jadi mobilnya sekarang di mana? Mobil QZ? Di kejaksaan kan masih ditahan untuk barang bukti. Oh masih ditahan. Iya. Oh, ya itu urusan kejaksaan sama QZ lah ya pada akhirnya. Tapi kan setidaknya Della Puspita sudah menyerahkan mobil tersebut ke kejaksaan. Ya sebenarnya banyak hal-hal yang dia menang asal menang karena ya itu tadi apa yang dituntut sama ke kita itu nggak ini. Oke, kita mau kasih lihat juga ini terkait travel umroh ya. Kita juga sangat menyayangkan perkara travel umroh ini kan bukan sekali 2 kali. Oh ya bukan, ini nggak ngomongin soal A ya, cuman ada beberapa juga travel yang nakal. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Lelah dengan kasus sengketa mobil, Della Puspita berharap kasus penipuan umroh yang merugikan dirinya cepat selesai. Ada korban yang ibunya kena Ya Allah. Yang Maksudnya kena stroke kenapa? itu. Jadi sebenarnya bukan cuma korban umroh ya, tapi korban haji juga Iya. banyak banget. Haji furoda gitu banyak. Terus ada beberapa ini dari travel yang sama, maaf. travel yang sama. Oh wow. Itu jadi dia sampai ngeluh, sampai ada yang DM aku teh, sampai mama Iya. aku tuh stroke dan segala macem. Kenapa Udah- stroke-nya tuh kaget? Ya, Karena sedih yang berkepanjangan ya. Stres juga. nggak jadi berangkat dan lain Iya. hal gitu ya. Pastilah. Haji kan- punya mimpi tiba-tiba nggak Iya, jadi. iya, ya. Iya, nabung dari udah Uang bertahun-tahun. juga. Adalah yang Mbak Della tahu tuh korbannya ada berapa di travel yang punya A ini? Kalau mau ditotal semua, ya 30, 30 orang. 30, 20 ya antara 20, 30 itu yang tahu aku ya, tapi masih banyak soalnya ada salah satu yang orang yang masuk di grup aku itu dia menangani kayak haji gitu, ada beberapa udah 20, 25 orang. Grup apa? Aku ada grup WA korban-korbannya Aca. Jadi kumpulin sama kakak. Jadi gara-gara DM itu aku bilang ya udah kita bikin grup aja untuk mempermudah komunikasi. Ada buktinya mereka rata-rata korban? Pembayaran pasti ada. Ada bukti Iya, transfer pasti iya. itu bisa dicek dari mutasi rekeningnya ya. Ya mudah-mudahan selanjutnya tidak ada kasus begini lagi ya. Kasihan. Orang mau Bukan umroh masalah ya. uangnya ya. Uang itu bisa dicari. Bener. Tapi kan kalau yang udah umur. Masalah waktu. Iya. Waktu, Pikiran jadi energi, sakit. mimpi, Nah, kalau jadi- ekspektasi ya. Jadi sakit, dari sehat jadi sakit. Nah nanti begitu berangkat pas posisi sakit juga Ya Allah jangan sampai ya. repotin. Kemarin ketika jalannya persidangan ada statement dari ibunya A, Aca. tapi ada hal yang justru menjadi perhatian. Kita mau kasih lihat. Della Puspita terkejut, ibu tergugat justru memberatkan A di sidang penipuan umroh. Setahu saya ini bisnis keluarga kan ya? Iya, bisnis keluarga. Ibunya itu ownernya. Tapi Tuh, dan dia itu manajer apa, marketing Oke. apa gitu. Ada pertanggungjawaban nggak kak dari keluarganya? Keluarga itu katanya udah capek sih. Jadi pas lagi sidang itu kan ibunya jadi saksi. Aku pikir akan baik buat Aca ya, tapi ternyata pada saat di sidang itu ibunya malah bilang ini pembelajaran buat anak saya biar dia nggak berbuat gitu lagi. Kita udah capek.
Ada kata-kata kita udah capek. Capek. Ini sidangnya kemarin terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka, oke. Apa statement dari sang ibu yang menurut Della Puspita ini cukup memberatkan bagi anaknya sendiri? Dia bilang ini pembelajaran buat anak saya. Berarti kan memang, terus dia bilang gini, bukan kan, jadi dia itu sempat kasus kayak gini-gini tuh ibunya tuh banyak mengcover katanya. Jadi udah terlalu capek. Jadi dia bilang saya udah nggak ada apa-apa lagi untuk ngebantu anak saya. Udah terlalu sering. Oh, jadi ibunya sengaja memberatkan supaya anaknya dapat pelajaran. Iya, gitu. kayaknya Mungkin nggak nggak sinkron nih sama anak kali ya. Iya, sampai majelis Jadi hakim mungkin bilang. anaknya ini mengatasnamakan Ibunya terus. ya travel ibunya. Iya betul. Dan Mbak ibunya Della, nggak tapi- kontrol pergaulan anaknya juga. Padahal tapi Aca ini udah sama sekali tidak melakukan travel itu ya, maksudnya udah Ditahan tutup, sekarang udah kan. apa. Oh sekarang sudah ditahan pihak kepolisian? Ditahan. Heeh, Oke. Oh ditahan kak? ditahan. Oh, kalau dari Della Puspita ada hubungan sama mamanya tersangka A ini ngobrol apa atau jalur komunikasi gimana so far? Enggak. Aku nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Nggak ada. Dan nggak kenal juga sih memang dari awal. Selalu hubungannya sama Aca. Oke. Baik Della Puspita, kita berharap semoga Masalahnya lancar ya semua urusannya. Amin. Umrohnya gimana? Akhirnya udah berangkat kan? udah Insya Allah nanti planning Desember udah ya. setahunan doain ya. setahunan ya kak kasusnya. Iya, setahun. Oke, Desember mau pergi umroh ya. Insya Allah. Jadi ya siapa aja jadinya? Aku seperti rencana awal berdua sama suami aja. Insya Allah doain ya, mudah-mudahan ini nggak bikin Lancar. Ya, Bisa lancar. fokus. Banyak kok travel umroh yang Iya, betul, mereka yang betul. amanah ya. Iya, Oke, Della Puspita kali ini kita akan bermain dalam Jawab Cepat. Ada pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Silakan. Oke, Kak Della Puspita, pilih damai tanpa ribut atau terus fight demi keadilan? damai. Damai tanpa ribut. Iya, capek ya, udah umur 46 saya. Ya kan? Udah tinggal nunggu waktu Masih metong banyak ya. yang harus diurusin ya. Betul, betul. Iya. Kedamaian zaman sekarang mah ya apalagi mau dicari ya. Iya, betul. Ya. Oke, pilih main drama percintaan romantis atau peran antagonis ganak? Antagonis aja. Biar bisa Iya, terluapkan. pelampiasan. Pelampiasan. Iya. Kelihatan kok dari wajahnya antagonis. Jadi kalau protagonis tuh capek ya, di rumah kita mesti baik-baik. Pilih syuting sinetron sampai malam atau syuting FTV sehari langsung kelar? Stripping ya. Stripping itu duitnya. syuting Hitungnya sini- ya. iya, benar. strippingnya. Ini kan ratu stripping dulu. Cocok dia. Stripping. Stripping ya. Asal Asal bayarannya lancar. curhat di. Memang bayaran lancar itu penting. Oke, dukung anak masuk dunia entertain atau fokus sekolah dulu aja? Fokus sekolah dulu aja. Ya, gitu ya kak. Betul, betul. Kenapa nggak dunia entertain kak sambil nanti kalau udah punya duit banyak baru fokus ke sekolah? Pengennya dua-duanya, tapi kayaknya lebih bagus fokus ke sekolah dulu. Nanti kalau dia udah pinter memanajemen dirinya sendiri, bisa bertanggung jawab, ya boleh. Karena kan kalau udah nyemplung dunia entertain itu kan bertanggung jawab bukan satu orang, melibatkan banyak orang. Pilih anak selalu ikut kakak atau biarin mereka punya pacar? Hah? Maksudnya gimana? Gak tau nih kak, pilih anak selalu ikut kakak atau biarin mereka punya pacar? Ikut Kadela Oh, aku. maksudnya. Gimana ya? Ya biar punya pacar juga nggak apa-apa. Iya, biar Teh. punya pacar biar deh, dewasa biar dong. Kan normal. pergaulannya. Iya. Yang penting harus Kalau dalam Oh. Jangan kayak video Kak call Karen. harus selalu ready ya. Iya. Iya, bawain Iya, videonya sama gue mama jadinya. mulu. Siapa? Siapa? Karen. Ya, Mbak Della Puspita, pokoknya Mama kakak dulu. sehat ya sampai nanti. Amin. Desember ya umrohnya ya. Insya Allah doain Semoga ya. doanya dikabul semua di sana. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Bayamnya.